Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fikri Maulana. Saya akan membahas perkembangan bahasa Indonesia di era kemerdekaan. Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui UUD 45 pasal 36 bab 15 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia memiliki ejaan sendiri, yaitu ejaan Republik atau ejaan Aswandi sebagai pengganti ejaan Ophiozen yang berlaku pada masa penjajahan. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui UUD 45 pasal 36 bab 15 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia memiliki ejaan sendiri, yaitu Republik atau ejaan Aswandi sebagai pengganti ejaan Ophiozen yang berlaku pada masa penjajahan. Berikut merupakan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia antara lain. Yang pertama, Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 merupakan tekad bangsa Indonesia untuk menyempurnakan bahasa Indonesia. 2. Peresmian penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau IED pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto dalam pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Yang ketiga, penetapan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan pada tanggal 31 Agustus 1972 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang keempat, Kongres Bahasa Indonesia III yang diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978. Ini adalah merupakan peristiwa penting bagi Indonesia karena kongres ini diadakan. Yang kelima, Kongres Bahasa Indonesia IV yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21 sampai 26 November 1983. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Yang keenam, Kongres Bahasa Indonesia V yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November 1988 yang dihadiri sekitar 700 pakar bahasa Indonesia dalam negeri dan dihadiri oleh tamu negara sahabat seperti Brunei, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. 7. Kongres Bahasa Indonesia 6 di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1993 yang dihadiri 770 pakar bahasa Indonesia dalam negeri dan 53 peserta tamu dari luar negeri. Kongres mengusulkan agar pusat pembinaan dan pengembangan bahasa ditingkatkan statusnya menjadi lembaga bahasa Indonesia serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Sejak masa perkembangan awal sampai kini, bahasa Indonesia memiliki beberapa jenis ejaan. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, ejaan Van Ophiozen. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Charles Van Ophiozen yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur
Disusun ejaan baru ini pada tahun 1896. Bahasa kemudian dikenal dengan nama ejaan Van Ophuisen. Itu resmi diakui pemerintah kolonial pada tahun 1901. Ciri-ciri dari ejaan ini itu: 1. Huruf I.2 di atas merupakan untuk membedakan huruf I sebagai akhiran dan karenanya harus disuarakan tersendiri dengan diftong seperti mulai dengan ramai. Juga digunakan untuk menulis huruf Y seperti Surabaya. 2. Huruf J untuk menuliskan kata yang, pajak, saja, dan lain. Huruf OE untuk menuliskan kata guru, itu, umur. Nah, OE ini hampir sama. 4. Tanda diakritik seperti koma ain dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, tak, pak. Lanjut, ejaan Republik. Ejaan Republik diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 menggantikan ejaan Van Ophuisen. Ejaan ini juga dikenal dengan nama ejaan Swandi karena dibuat oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Mr. Swandi. Ciri-ciri ejaan Republik ini yaitu huruf OE diganti dengan U pada kata guru, itu, umur, dan lain sebagainya. 2. Bunyi hamzah dan bunyi setak ditulis dengan K pada kata tak, pak, rakyat. 3. Kata ulang boleh ditulis dengan kata angka 2 seperti pada kanak-kanak, berjalan-jalan ke barat-baratan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis rangkai dengan kata yang mendampinginya. Terakhir, ejaan Mendo, Melayu Indonesia. Konsep ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959. Perkembangan era politik yang kurang baik selama bertahun-tahun berikutnya menjadikan ejaan ini kurang digunakan. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1967 oleh Presiden Republik Indonesia. Peresmian ini berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Dengan EYD, ejaan dua bahasa seruput, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia dibakukan. EYD untuk bahasa Indonesia digunakan mulai 1972, sedangkan untuk bahasa Melayu digunakan mulai 1973. Ciri-ciri khusus EYD antara lain perubahan huruf DJ menjadi C, CH menjadi KH, DJ menjadi J, NJ menjadi NJ, SJ menjadi SJ, dan pembakukan penulisan kata depan awalan. Fungsi secara umum ada 4, yaitu yang pertama alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Yang kedua alat komunikasi. Yang ketiga alat integrasi dan beradaptasi sosial. Dan yang terakhir alat kontrol sosial. Dan fungsi bahasa secara khusus adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, 1. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan seni atau sastra. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dan yang terakhir, mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian semuanya itu pembahasan materi perkembangan ejaan bahasa Indonesia dari awal sampai kini. Semoga ilmunya bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf.